Jadi Kosansan sama Pak Hari masing-masing kan tadi Pak Hari udah menyatakan statement dan pertanyaan. Masing-masing mau berapa menit nih? 2 menit, 3 menit untuk menjawab? 1-2 menit kayaknya cukup ya. Kosansan mau berapa menit? Kosansan oke, 1-2 menit untuk menjawab? Ya. Oke, 2 menit ya. Oke, sekarang saya share screen. Oke, biar enak gitu ya. Oke, Pak Hari pertanyaannya udah selesai belum ya? Ya itu tadi, dari mana Udah. kalau menyatakan orang suci itu tidak tega ya Kosansannya melihat penderitaan binatang gitu ya. Padahal di sejak perjanjian lama, sejak kemah Musa itu, penyembelihan binatang diperlukan untuk pengampunan dosa. Salah satunya upacara pengampunan dosa, gitu loh. Iya. Jadi, ya kalau mau dibuka perjanjian lama ada banyak banget, ada sapi, ada lembu, ada burung dara, gitu loh. Jadi semuanya itu disembelih, gitu. Jadi kalau menurut pengertiannya Kosansan, orang suci tidak bisa melihat penderitaan hewan, seharusnya Allah tidak berada di kemah Musa itu. Karena di kemah Musa itu, menurut versinya Kosansan itu sadis, menyembelih binatang untuk pengampunan dosa. Menyembelih binatang untuk diulang-ulang lagi Pak, sudah cukup ya. Setuju nggak? Sudah ngerti kan ya? Sudah ngerti ya Kosansannya? Sudah? Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu, Kosansan tunggu, saya riset dulu. Oke, Kosansan silakan 2 menit dari sekarang. Iya, jadi soal kenapa Tuhan kok bisa melihat itu, Anda jangan langsung melompat seolah-olah yang di dalam Alkitab itu semuanya benar. Lalu Anda percaya itu Tuhan itu di situ. Makanya saya bilang, kita harus mulai dari dasar. Buktikan bahwa Alkitab adalah kebenaran. Karena Anda tidak mulai dari dasar, Anda langsung melompat. Seolah-olah apa yang ada di Alkitab itu seluruhnya benar. Dan Allah suka melihat pembunuhan itu yang ada di dalam Alkitab itu. Anda kutip itu. Semuanya dasarnya adalah asumsi bahwa Alkitab seluruhnya adalah benar. Ya, dasarnya itu Pak. Tadi yang kedua apa saya lupa tuh jadinya. Bisa diulangi Pak yang kedua? Yang kedua adalah dasar kenapa Kosansan percaya bahwa Yesus itu tidak tega gitu ya. Itu dasarnya ajarannya siapa itu, bukunya jadi siapa? Orang suci itu dasarnya adalah kasih Pak. Orang suci pasti mempunyai kasih yang luar biasa, kasih ilahi. Kasih ilahi itu tidak memilih, dia mengasihi seluruhnya tanpa memilih. Ya kalau yang memilih-milih namanya orang awam Pak. Ya orang suci pasti mengasihi hewan juga, nggak mungkin dia suka menyakiti hewan, nggak mungkin Pak. Ini namanya bukan orang suci kalau namanya suka menyakiti hewan. Tuh loh. Iya, oke, giliran saya ya. Ada yang berikutnya Anda tanya satu lagi apa Pak? Cuman 2 itu. 30 second. Oh ya udah ya. Ya. Oke, sekarang Pak Hari bantah. Oke, tunggu bentar. Tetapi Kosansan tunggu bentar kok Hari ya. Sekarang mulai ya 2 menit. Ya, tapi Kosansan Alkitab justru mengajarkan hal yang terbalik. Alkitab justru mengajarkan dengan menyembelih hewan, domba, atau sapi atau kambing itu untuk pengampunan dosa. Jadi pemikiran bahwa mengenai kasih itu siapa yang ngajarin gitu loh. Karena ajaran Alkitab itu berbeda dengan pengertian yang Kosansan dapat. Jadi saya heran, siapa yang ngajarin gitu? Karena tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Cukup. Ya sudah. Oke. Hari sudah. Oke. Kosansannya. Ya, silakan. 2 menit Kosansan dari sekarang ya, silakan. Ya. Jadi ketika Pak Hari bilang, siapa yang ngajarin tentang kasih, bahwa Tuhan itu kasih. Pak, kalau caranya ngomong begitu Pak, seorang agama lain juga bisa berkata, menjadi terorisme juga perintah Allah. Allah menginginkan orang kafir dibunuh. Misalnya ini mah orang-orang yang tidak seagama dengan kita bunuh. Itu kenapa? Dasarnya apa? Kasih. Kita nggak perlu kasih. Kita yang penting agama kita, agama Tuhan yang kita boleh membunuh. Kenapa? Karena ada tertulis di dalam kitab suci kami. Nah ini namanya orang membabi buta. Iman buta pada agama telah mematikan kita. Tuhan harusnya ada di dalam hati. Tapi dia menggunakan kitab sucinya sebagai Tuhan. Tuhannya adalah kitab suci. Bukan Tuhan yang ada di dalam hati yang namanya kasih. Nurani adalah kasih ilahi. Itulah Tuhan yang benar Pak. Bukan agama. Agama hanyalah rambu-rambu. Rambu-rambu itu tidak sepenuhnya benar.
Inilah yang orang tidak memahami. Makanya di dalam agama lain pun ada kasih, ada Tuhan, ada kebenaran, bukan hanya di dalam Kristen aja. Itu loh ya. Itu harusnya Anda mengerti. Jadi nggak bisa. Dari mana Yesus itu memilih kasih? Kasih ya kasih tuh. Kasih adalah nama lain dari Tuhan. Kita percaya Yesus karena Yesus mengajarkan kasih. Kalau dia difitnah seolah-olah dia senang untuk menjadi pemakan daging, menjadi pembunuh ikan, itu namanya ajaran yang udah menyimpang, Pak. Jangan kita percaya Yesus difitnah seperti itu. Cukup ya? Cukup, oke. Sebentar, Pak Hari udah siap dengan jawabannya? Iya siap. Oke, silakan. Iya, Tuhan mengajarkan kasih tetapi kepada sesama manusia. Nah, mengenai ajaran membunuh itu sudah sebelum adanya kitab Taurat, sebelum adanya Musa lahir, yaitu zaman Nuh. Sudah dibilang kalau ada orang yang membunuh sesama manusia, Sang Pencipta sendiri akan berhadapan-hadapan dengan orang itu. Artinya si manusia yang membunuh itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu jauh firman itu sudah ada sebelum Musa, sebelum Taurat, sebelum kemah, sebelum pengorbanan hewan-hewan untuk pengampunan dosa. Jadi kesimpulan saya, ajaran kasihnya Pak Sansan itu nggak bersih ya, nggak sejalan dengan Alkitab malah, gitu loh. Meskipun kedengaran judulnya sama ya, ajaran kasih gitu, tapi nggak cocok sama ajaran Alkitab. Cukup. Sudah Pak Hari? Atau mau tambahkan lagi masih ada? Cukup, oke. Iya, paling cukup. Paling gini, bahwa Tuhan itu menggunakan hewan itu untuk memberi gambaran tentang pengorbanan dirinya untuk semua orang, gitu. Bila memang zaman sekarang kalau ada ingin jadi vegetarian ya silahkan aja. Tapi dari ajaran Tuhan Yesus itu sendiri tidak mengajarkan berkorban demi hewan, tidak, tapi berkorban demi sesama manusia. Ya, sudah cukup. Oke. Ya, cukup. Pak Kosansan udah siap untuk menjawab? Ya. Oke, silakan 2 menit. Ya, jadi kalau namanya Alkitab itu kan bukan dibuat oleh Yesus, tentu aja banyak ajaran. Kita tidak mungkin harusnya percaya 100%. Suaranya kecil, Kosansan hilang. Ya, jadi karena Yesusnya tidak bersama-sama dengan kita saat ini ya secara langsung nih untuk mengajar kita, untuk mengkonfirmasi bahwa dialah yang membunuh atau dialah yang betul-betul makan ikan, bukan bumbu ya. Kata-kata ikan itu bisa menjadi maknanya adalah bumbu dalam bahasa apa tuh? Pokoknya ada tuh bahasanya. Ya, jadi makanya saya bilang kita harusnya diskusi dari awal, dari dasar. Ini udah melompat kita seolah-olah Alkitab itu harus dipercaya 100%. Dasarnya apa? Dasarnya hanya percaya, tidak ada alasan apapun untuk meragukan bahwa Alkitab 100% adalah benar. Dasarnya apa? Dasarnya hanyalah benang merah. Benang merah tiba-tiba melompat seluruh Alkitab jadi benar, itu namanya udah kesimpulan melompat lagi. Ya. Saya cepat dulu. Saja. Sudah itu saja, Kosansan. Ada pertanyaan untuk Pak Hari mungkin? Nggak ada? Sebenarnya saya belum menjawab loh, tapi lupa pertanyaan Pak Hari apa tuh tadi. Jadi Yesus makanya dicatat Kosansan, jadinya ingat. Ini udah mau habis nih. Udah nih, selesai nih. Apa? Jawabannya seperti itu lagi. Ya udah, oke, begitu. Pak Jadi Hari, silakan. Kosansan, waktunya udah habis. Ya, Pak Hari siap untuk berikutnya. Ya, balik lagi sih. Pertama, ajaran kasih yang diterima Kosansan itu tidak sejalan dengan ajaran kasih yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Ajaran kasih dari Tuhan Yesus sendiri itu kembalikan dari kitab Perjanjian Lama yang menceritakan tentang apa yang ditulis seperti di kitab-kitab Taurat. Kitab-kitab Taurat itu menjelaskan pengorbanan binatang. Seperti yang saya ceritakan tadi. Pengorbanan binatang untuk menyelamatkan manusia, bukan manusia menyelamatkan binatang. Jadi, ajaran kasih Tuhan Yesus itu adalah mencintai sesama, bukan manusia dikorbankan untuk menyelamatkan hewan. Jadi, itu yang berbeda dengan ajaran Kristen dengan ajaran yang diterima Kosansan.
Itu makanya sekarang saya tanya, Coach Hansen itu ajaran siapa? Gitu. Ya, itu doang Pak Hari. Iya, cukup lah. Oke. Kosansan. Jadi pertanyaan intinya itu Kosansan dibilang kasih itu sampai kasihnya sampai mencintai binatang itu bagaimana, sedangkan intinya kekristenan menurut Pak Hari adalah kita harus mengasihi Ya. sesama manusia. Ya, silakan 2 menit ya. Jadi gini, kasih itu tidak memilih, Pak. Kalau namanya kasih yang memilih, namanya kasih umat awam, bukan kasih ilahi. Ya, kasih ilahi itu tidak memilih. Kayak sinar matahari, dia menyinari tanpa memilih. Ya, ini adalah salah. Makanya buktikan bahwa seluruh Alkitab adalah ajaran Yesus. Nah, ini yang nomor 1 ya. Kalian menganggap, oh Alkitab ini pasti ajaran Yesus. Karena, oh Allah ini suka melihat pengorbanan hewan. Karena apa? Karena itu tertulis di Alkitab. Jadi ya semuanya dogma-dogma ini kalian terima seakan-akan sudah merupakan suatu yang sudah dibuktikan. Padahal kalian belum membuktikannya. Sama dengan agama, misalnya agama lain. Oh ini adalah benar karena dianggap ini satu-satunya agama yang diberkati Tuhan. Lalu buktinya apa? Kok tiba-tiba Anda percaya lalu melompat? Buktinya apa? Ini tidak ada buktinya, hanya percaya aja. Cuma Anda benang merah. Hanya karena Yesus benar, hanya karena dia mengorbankan nyawanya, hanya karena ada benang merahnya di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Tiba-tiba kesimpulannya melompat, seluruh Alkitab benar. Ini udah kesimpulan melompat, kita harusnya percaya itu. Ya. Di situ dasarnya apa? Makanya saya bilang saya bukan hanya baca ajaran Kristen, ajaran lain juga kita harus baca. Di dalam ajaran para suci tertulis bahwa para suci itu mengasihi semua makhluk, bukan hanya manusia aja. Kenapa di dalam Kristen seolah-olah hanya karena zaman itu udah penuh dengan dosa, penuh dengan mau nggak mau daripada harus membunuh manusia lah nggak apa-apa lah membunuh hewan gitu ya. Hanya sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah pengorbanan itu. Jadi salah kalau dianggap Tuhan itu senang akan pembunuhan hewan. Saya bilang kasih itu nama lain dari Tuhan itu loh. Ya. Itu saja. Ya. Oke, Ko Hari udah dapat ya, dia punya poin ya. Jadi ajaran suci katanya. Ajaran suci ya. Iya, balik lagi tadi, ajaran ya. suci itu dari agama mana? Tunggu. Oke, 2 menit dari sekarang ya. Oke. Silakan. Jadi pengorbanan hewan itu perintah langsung Tuhan terhadap Musa. Kemah Musa, tabernakel yang sekarang menjadi bait Allah di zamannya Daud dan Salomo yang bangun, itu perintah langsung dari Tuhan. Itu Tuhan bicara langsung dengan Musa, pengorbanan hewan juga Tuhan bicara langsung dengan Musa. Jadi kalau Kosansan ngaku baca Alkitab, saya heran gitu, nggak sejalan gitu. Terus kalau bicara kasih ilahi itu diarahkan kepada manusia, karena manusia itu memiliki roh yang datang dari Tuhan. Hewan tidak. Hewan diciptakan dari debu tanah. Tapi manusia dihembuskan ruah hakodes. Roh Allah datang dari yang dihembuskan dari Tuhan ke lubang hidungnya Adam. Itu oleh karena itu ada sesuatu yang berharga di dalam diri manusia sehingga hewanlah yang dikorbankan untuk menyelamatkan manusia karena ada roh ilahi di dalam manusia yang berasal dari Allah. Itu alasannya Kosansan. Makanya saya heran disebut kasih ilahi, disebut Allah itu kasih, tapi pengajarannya berbeda dengan pengajaran Alkitab. Jadi itu ya buat saya kalau tidak bercampur ajaran kamu itu ajaran palsu karena tidak sejalan pemikiran dengan penciptanya sendiri. Nah, kalau Kosansan itu meremehkan benang merah, oke saya tanya, kapan ini kita selesai ini apa COVID? 10 tahun lagi terjadi apa nih? Apa tanda-tanda nanti dunia ini selesai? Ada nggak catatannya? Ada nggak di buku-buku lain? Cuma ada di Alkitab Kosansan. Oke, waktu selesai ya. Ya, jadi Pak Hari udah menjelaskan ya dari posisinya Pak Hari bahwa memang kekristenan ada pandangannya sendiri. Sekarang Kosansan bilang dari Maha Guru Suci pandangannya sendiri. Nah, sekarang Kosansan bisa jelaskan nggak kenapa dari pandangan Maha Guru Suci itu yang paling benar?
silakan. Jadi kasih itu sama Pak, dimanapun, di negara manapun, ya kasih itu sama, tidak pernah berbeda dari dulu sampai sekarang, nggak pernah berbeda ya. Para suci, para nabi itu sebenarnya sama Pak, ajarannya sama, tapi yang membedakan adalah orang awam yang menjelaskannya pada orang-orang di bawahnya itu lama-lama menyimpang. Itu orang awam kebiasaannya menyimpangkan kebenaran. Jadi ketika kita belajar hanya percaya tok saja tanpa dapat membuktikannya, itu namanya iman buta, Pak. Kita harus bisa membuktikannya. Makanya saya bilang benang merah itu tiba-tiba Alkitab jadi benar itu udah melompat. Di dalam agama yang lain juga ada kepercayaan buta seperti itu. Kita jangan punya pemahaman sempit seperti itu. Kesempurnaan Yesus jangan disamakan dengan kesempurnaan Bible. Jadi Tuhannya ada dua seolah-olah kalau dua-duanya dianggap benar. Nah, itu ya. Kenapa sih ajaran para suci itu pasti landasannya kasih? Karena memang Tuhan itu memang kasih. Kasih itu nama lain dari Tuhan. Kalau bukan kasih, lalu kenapa kita percaya sama Yesus? Ya dasarnya karena dia memilih cinta kasih itu kan. Kalau nggak buat apa kita beragama kalau kita boleh menyiksa hewan. Sekarang kalau membunuh itu boleh, menyiksa juga boleh dong. Dasarnya apa? Gitu loh kan. Menyakiti hewan dianggapnya boleh untuk melayani manusia. Menyiksa juga boleh kalau membunuh juga boleh. Menyiksa itu bentuk kasar dari membunuh. Membunuh itu bentuk halus dari menyiksa. Gak ada bedanya antara keduanya itu. Jangan percaya buta hanya karena 1 miliar umat Kristen percaya penuh pada Alkitab. Jangan ikut-ikutan salah. Itu loh. Mana bisa, udah jelas-jelas diajarin di Nabi zaman sekarang dinyatakan bahwa Alkitab telah disimpangkan, diplesetkan, disesatkan. Alkitab udah disesatkan, bukan murni ajaran Tuhan Yesus lagi. Kok kita masih juga berpegangan pada orang awam? 40 penulis Alkitab itu bukan sepenuhnya Roh Kudus, gitu ya. Oke, habis Ko Sansan. Oke, Pak Hari udah siap jawabannya? Iya. Oke, let's go. 2 menit. Udah ya. Silakan. Ini nabi-nabi seolah-olah nggak makan daging juga ya. Tapi Nabi Elia ini melakukan 2 hal nih. Pertama, dia membunuh semua nabi-nabi palsu, dukun-dukun palsu di Gunung Karmel. Lalu sesudah itu dia menyingkirkan diri, lari dari siapa waktu itu, Jezebel. Jezebel itu dia diberi makan burung-burung. Jadi burung-burung berdatangan ke tempat guanya si Elia, lalu di situ Elia tangkap, lalu digoreng itu burung. Ya istilahnya gitulah, dibakar atau jadi burung panggang lah gitu loh. Nah itu jadi bagaimana tuh dengan ajaran kasih versinya Ko Sansan gitu. Jadi kasihnya versi Ko Sansan itu berbeda dengan ajaran kasih versi Alkitab dan Yesus Kristus, versi Injil gitu. Sudah saya terangkan tadi bahwa Tuhan mengasihi manusia, juga Tuhan mengasihi seluruh dunia, tetapi prioritas utama adalah keselamatan manusia, bukan keselamatan binatang. Begitu. Ada lagi, Pak Hari? Cukup ya? Ya balik lagi nanya, itu jadi ajaran siapa sebenarnya? Nabi yang mana nih yang dipercaya sama Ko Sansan kok beda gitu ya sama yang di Bible ya? Iya betul. Apakah nabi apa ajaran sucinya itu yang Ko Sansan maksud adalah ada di Bible juga, kira-kira seperti itu ya Pak Ari ya? Iya betul. Oke. Ya, Oke. Ko Sansan udah siap? Jangan jawabannya. Ya, 2 menit Ko Sansan. Ya. Jadi nabi manapun juga ya, kalau kita ketemu langsung dengan nabinya bukan melalui perantaraan orang awam ya, atau orang yang kita percayai dalam buku itu, pasti mengajarkan untuk mengasihi hewan juga Pak, terutama ternak Pak. Jadi nggak ada nabi dari manapun yang mengajarkan untuk membunuh hewan, nggak ada Pak. Gitu ya. Jadi ketika kita bersandar sepenuhnya pada Bible, otomatis kita ibaratnya menjadi buta dan bodoh. Jadi ada percayakan agama itu harusnya bukan kita harus menggunakan akal budi dalam beragama, bukan beriman buta. Kalau caranya begitu namanya udah iman buta. Ya. Agama bisa membuat seorang jadi bodoh kalau begitu caranya. Ada di dalam semua agama hal-hal seperti ini, bukan cuma ada di dalam agama Kristen. Nabi mana? Ya Nabi Cinghain
Nabi Saibaba, Nabi Caran Sinji, banyak Pak. Semuanya mengajarkan tidak boleh membunuh hewan. Hewan-hewan yang boleh dibunuh tuh karena terpaksa, nggak ada pilihan, kecuali kamu bisa hidup tanpa makan, itu boleh. Nah, maksudnya kayak tumbuhan gitu. Kamu sanggup nggak makan? Ya silakan nggak makan kalau sanggup. Nah, itu kan keterpaksaan. Tapi kalau membunuh dengan selama masih ada tumbuhan, buah-buahan, itu namanya sebenarnya bukan keterpaksaan, tapi memang mencari keenakan, kenikmatan lidah gitu loh. Yang menyenangkan belum tentu baik, yang baik belum tentu menyenangkan gitu kan. Ya memang jalan Tuhan itu berat, memikul salib itu susah. Kita terlalu udah dibutakan oleh kitab suci. Selama ini kita nganggap itu adalah Tuhan. Kitab suci adalah Yesus. Alkitab adalah Yesus. Kita nganggapnya disamakan ajaran Alkitab dengan ajaran Yesus. Oke, Ya. selesai. Oke, udah diterima jawabannya ya Pak Hari ya. Oke. Apakah masih ingin dibantah? Gimana Pak Hari? Ya. Oke, Saya silakan. Waktu 2 menit. Silakan. mau tanya Pak Sansan. Jadi ajaran tidak boleh membunuh ini apakah ada korelasinya dengan ajaran reinkarnasi? Satu. Kedua, mengenai kalau dari Tuhan sendiri seharusnya tidak boleh membunuh, ya catatan di Alkitab itu sebelum ada Musa, sebelum ada Nabi Elia, itu waktu orang-orang Yahudi Ibrani, moyangnya Yahudi ya, orang-orang Ibrani itu keluar dari Mesir, Tuhan itu ngirim burung untuk dimakan sebelum Tuhan akhirnya ngirim mana gitu loh. Jadi bagaimana nih, Tuhan sendiri ngirim burung ke orang-orang Israel waktu keluar dari Mesir, Tuhan sendiri ngirim burung. Nah, saya masuk lupa kalau terlalu panjang. Cukup 2 aja ya Pak. Oh ya udah. Pertanyaan. Jadi apakah pembunuhan ada hubungannya dengan reinkarnasi? Tunggu. Jadi Ko Sansan udah ngerti belum maksudnya Pak Hari? Ya. Ini apakah tidak boleh membunuh binatang atau makhluk yang tidak bermoral ini, apakah ada hubungannya sama pengajaran reinkarnasi? Ya. Jadi sehingga membunuh binatang itu seperti membunuh manusia gitu, ya kan? Konsepnya kan begitu. Yang kedua adalah apa Pak Hari tadi? Apakah bagaimana misalnya konsep kekristenan itu bahkan ada Tuhan pembunuhan sendiri daging, ada pembunuhan burung di dalam Alkitab. Bukan. Tuhan itu mengirimkan makanan itu daging dalam bentuk burung kepada manusia itu untuk dimakan. Jadi kalau sebenarnya konsep itu bertentangan dengan konsep di Alkitab. Kalau Kosansen kan bilang kan nggak boleh, sedangkan Tuhannya di Alkitab malah ngirimin gitu. Itu cerita fakta ya. Kira-kira itu. Saya jawab. Ngerti ya? Oke, silakan mulai. Kalau reinkarnasi membunuh hewan, ya memang berhubungan dengan reinkarnasi. Membunuh hewan tentu dosanya lebih kecil daripada membunuh manusia. Membunuh hewan aja ada tingkatannya Pak, macam-macam. Ada 3 tahapan ya, antara ternak sama hewan yang melata itu beda tingkatannya. Ternak lebih tinggi dosanya Pak dibanding hewan-hewan seperti burung dan sebagainya gitu ya. Ya jelas ada hubungannya dengan reinkarnasi ya. Orang yang membunuh monyet bisa anaknya lahir seperti monyet Pak. Ini kejadian nyata Pak. Ada orang sering berburu monyet di Kalimantan. Tiba-tiba anaknya 3 orang seperti monyet, gegaruk, nggak bisa sekolah, 3-tiganya nggak bisa sekolah Pak, seperti orang idiot, tanpa ada sebabnya garuk-garuk sendiri, ya gitu ya. Itu karmanya jelas, belum reinkarnasi udah karma, ya. Jadi macam-macam orang, nggak harus lahir kembali, nggak, beda-beda. Kita nggak tahu bagaimana itu ya. Terus kalau tentang kok Tuhan bisa mengirim burung untuk dimakan? Saya udah bilang Pak, selama kita beriman buta pada agama Pak ya, percaya penuh apapun yang tertulis di situ adalah benar dari Tuhan. Apa yang mau saya debatkan lagi? Bagaimana? Sekarang gini aja, buktikan bahwa itu dari Tuhan. Jangan cuma iman buta, buktikan itu loh. Dasarnya apa kok kalian percaya Tuhan itu yang menyuruh itu? Harus ada, jangan cuma karena benang merah ini lalu tiba-tiba melompat seluruh Alkitab jadi benar, jangan begitu. Jangan karena 1-2 miliar orang Kristen percaya itu semuanya benar lalu kita ikut-ikutan. Enggak, bukan begitu caranya Pak.
Ya, namanya kita mempercayai sesuatu benda di tangan kita adalah emas tanpa kita pernah mengujinya sama sekali, Pak. Hanya karena 1 miliar orang itu percaya benda itu emas, padahal nggak pernah mengujinya. Kan sama aja orang-orang bisa berduyun ke suatu tempat, menyembah suatu batu. Padahal batu itu bukan ada apa-apanya, kan hanya percaya dogma aja. Kan pernah terjadi itu juga masih berlangsung sampai sekarang. Hal-hal semacam itu ada kan? Ya, oke. Terima kasih Coach Sansan. Gimana Pak Hari? Anda sudah siap? Iya, boleh. Ya, 2 menit dari sekarang. Iya, kalau Pak Sansan bilangnya jangan percaya buta, ya Pak Sansan jangan ngomong ke saya, Pak Sansan ngomong ke orang Yahudi bangsa Israel itu. Karena apa yang ditulis di kitab Perjanjian Lama itu semua dipraktekkan selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun, mungkin ribuan tahun ya, gitu sampai kedatangan Yesus gitu loh. Ya, jadi itu yang terjadi ke Sansan gitu loh. Jadi mereka yang ditulis dalam Perjanjian Lama, kitab Musa, perintah langsung membuat pengorbanan hewan itu dipraktekkan sampai zaman Yesus sekalipun. Terus Yesusnya sebagai orang suci, kok nggak protes? Yang protes Nabi zaman sekarang yang siapa yang ngakuin gitu loh? Ada catatannya nggak gitu loh? Ada bukti keterkaitan dengan Alkitab nggak? Nggak ada ternyata. Beda, ajaran kasihnya tuh beda gitu. Jadi sekarang kan semakin kelihatan jelas bahwa ajaran yang Ko Sansan terima itu bukan Kristen. Ya, jelas itu. Gitu. Semakin jelas juga bahwa ajaran yang Ko Sansan terima itu datangnya dari India. Jadi kalau memang itu nabi-nabi segala macam, kalau berdasarkan zaman sekarang itu tidak harus menggunakan nama Yesus. Karena semua kuasa lewat nama Yesus dan lewat karunia yang dikaruniakan melalui kuasa Roh Kudus gitu. Jadi kita itu mengikuti apa yang tercatat. Bukan asal buta begitu aja. Masa di antara 2 miliar orang nggak ada orang yang pintar? Ya nggak mungkin lah. 1 miliar orang aja lah. Nggak usah 2 miliar. Gitu. Masa nggak ada orang pintar yang nggak percaya, yang harus membuktikan Alkitab. Sebenarnya Alkitab itu banyak sekali orang yang nggak percaya di dalam kekristenan. Ya, udah habis waktunya. Oke. Gimana Coach Sansan? Puas dengan jawabannya apa masih mau dibantah? Jadi kan menurut Pak Hari ini sudah jelas dia lagi bertanya loh. Hah? Enggak, Pak Hari lagi bertanya loh, kenapa itu orang-orang Yahudi ratusan tahun ngikutin yang tertulis di dalam kitab sucinya itu. Jadi dia lagi bertanya loh, harusnya orang-orang Yahudi itu kalau memang itu bukan kebenaran nggak perlu diikutin dong. Nggak, bukan ideal seperti itu. Orang zaman sekarang ribuan tahun juga diikutin kok, agama yang palsu juga diikutin. Sekarang, halo, kok Sansan udah mau jawab nih? Iya. Saya start timer. Oke, saya start timernya ya. Oke, jawab Sansan, silakan. Sorry. Ya, jadi nggak ada urusannya mau ratusan tahun, mau ribuan tahun. Kesalahan adalah kesalahan. Selama itu tidak dapat dibuktikan. Orang Yahudi orang agamanya salah ya salah, nggak bisa. Ketika Anda bilang, oh masa dari 1 miliar Kristen nggak ada yang pintar sih? Siapa bilang nggak ada yang pintar-pintarnya dalam bidang apa dulu? Nggak bisa, Pak. Kalau di dalam bidang agama, Pak, di dalam bidang Kristen, Pak, orangnya panggil, suruh diskusi sama Sansan. Buktikan bahwa dia dapat membuktikan bahwa seluruh Alkitab adalah benar. Kalau Anda bilang ada orang Kristen yang pintar, yang cerdas, Pak, buktikan dengan berargumentasi dengan saya. Jangan cuma iman buta, Pak. Orang pintar tuh ada bidangnya. Anda jangan boleh mengglobalisasi. Orang pintar di bidang elektronik beda lagi urusannya. Jadi Pak Habibie juga beda lagi, nggak bisa pintar di semua bidang. Pintar saya pintar, tapi di dalam agama saya belum menemui satu orang Kristen pun yang dapat membuktikan bahwa seluruh Alkitab adalah benar. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Justru kalau ada orang pintar, orang itu tidak akan menerima Tuhan yang bersifat personal. Anda buka aja di YouTube. Nggak ada orang pintar yang menerima Tuhan yang bersifat personal. Nggak ada. Ya, ini pengalaman saya, nggak ada orang pintar yang percaya ada Tuhan personal. Nggak ada. Dari siapa tuh?
Stephen King itu yang duduk di kursi roda pun nggak ada dia Stephen percaya Tuhan Hawking. personal. Ya. Hawking tuh. Einstein pun nggak ada. Dia malah berkata agama Buddha yang paling rasional. Itu orang cerdas, Pak. Kita harusnya percaya sama Einstein. Bukan orang bodoh. Dia nggak mungkin berpihak pada salah satu. Dia pasti netral. Hanya agama Buddha yang paling rasional, logis. Memang agama Buddha nggak bertentangan dengan agama Yesus, ajaran Yesus. Cuman orang awam nggak mengerti. Seolah-olah itu beda. Ajaran Buddha ya Buddha, Kristen ya Kristen. Karena nggak mengerti gitu loh. Gitu ya. Ya. Oke, time habis. Gimana Pak Hari? Masih mau Ya, lanjut? boleh. Oke, silakan. 2 menit dari sekarang. Iya, ini ketara benar ya. Ko Sansan nih nggak baca Alkitab dan nggak ngerti sepenuhnya pesan yang diberitakan Injil atau cerita tentang kerajaan Allah, cerita tentang pertobatan, cerita tentang Allah yang menjangkau, itu benar-benar jauh gitu. Jadi pengakuan selama ini saya Kristen, saya percaya Yesus, menurut saya sih pengakuan palsu ya. Juga ajaran kasih yang dari tadi digembar-gemborkan juga bukan ajaran yang versi Alkitab, itu versi orang lain, itu Alkitab palsu lah dalam tanda kutip ya. Jadi itu jadi aneh sebenarnya itu apa yang diterima Ko Sansan atau apapun yang diceritakan Ko Sansan ke kita orang-orang Kristen gitu. Dari versi Alkitab sendiri yang utama itu adalah tentang penyelamatan manusia, bukan penyelamatan hewan. Dari versi Alkitab sendiri itu adalah kebenaran versi Allah, bukan versi manusia gitu. Jadi kalau versi manusia yang dari tadi ya ada tadi sebut Sai Baba, sebut Nabi Qinghai, Nabi Sai Baba, Nabi siapa tadi nama orang India itu nggak ada di Alkitab, karena Alkitab jelas letterlock menulis bahwa berita keselamatan itu datangnya dari orang Yahudi, bukan dari orang di luar Yahudi gitu. Nah itu yang mengherankan gitu loh. Jadi memang kalau disebut tidak boleh percaya Alkitab, iya susah juga. Kenapa situ percaya sama Qinghai ya, sama buku-bukunya Qinghai, sama Sai Baba gitu kan, sama aja sebenarnya gitu. Oke, Jadi itu saja Pak Hari. Jadi sebenarnya bicara keselamatan versi Kristen adalah nyawa diganti nyawa. Nyawa orang berdosa harus diganti nyawa orang benar. Oke, thank you. Habis waktunya. Ko Sansan sudah siap dengan jawaban? Ya. Ya, lanjut 2 menit. Mulai. Ya, jadi memang orang kalau udah percaya penuh tanpa dia membuktikannya lebih dulu, nggak akan ketemu kalau diskusi sama Sansan, karena Sansan itu dasarnya akal budi. Kalau kebenaran dengan segenap akal budimu, tapi orang Kristen bukan itu dasarnya. Dia sudah mengingkari apa yang tertulis di dalam kitab sucinya sendiri. Tidak ada satupun orang Kristen yang mencari kebenaran dengan segenap akal budinya. Bukan. Dia bukan menggunakan itu untuk berusaha mencari benar atau salahnya, tapi hanya digunakan untuk mencari pembenaran kitab sucinya. Ini udah jelas salah. Akal budi bukan ditujukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk mencari kebenaran. Ya, buktikan bahwa itu adalah kebenaran, bukan cari hanya dari benang merah tiba-tiba melompat seluruh Alkitab adalah kebenaran. Buktikan dulu. Makanya saya bilang kita diskusinya ini melompat, bukan dari dasar. Dasarnya aja udah belum dibuktikan kok tiba-tiba melompat seluruh Alkitab adalah kebenaran. Ketika Anda menuduh saya, oh ini tidak Alkitabiah, memang saya tidak Alkitabiah, Pak. Saya tidak berkata bahwa ini ajaran Alkitab, bukan. Ajaran Yesus memang tidak sepenuhnya ada di dalam Alkitab. Ya, terlalu luas ajaran para suci untuk dimasukkan ke dalam satu Alkitab. Tidak ada satu buku yang bisa memuat itu, Pak. Seluruh daun di muka bumi pun nggak akan cukup, Pak. Ya. Jadi kenapa sih saya percaya ajaran Yesus kalau nggak percaya Alkitab? Oh, memang di situ ada kebenaran, di dalam semua agama juga ada kebenaran, bukan ajaran Alkitab aja. Makanya saya percaya sama Guru Qinghai, sama Sai Baba, itu semuanya ngajarin kebajikan. Lalu apalagi yang dasar kita kalau bukan kebajikan? Kebajikan itu adanya di mana sih, Pak? Bukan di dalam Alkitab. Kebajikan adanya di dalam diri kita masing-masing. Saya kasih tahu supaya kalian ngerti. Alkitab hanyalah cermin, kebajikan ada di dalam diri kita, gitu ya. Walaupun ada yang sedikit, ada yang udah gede, gitu, Pak. Ya. Oke. Gimana Pak Hari?
Iya. Masih mau dilanjut? Lanjut. Udah dia. Lanjut. Oke, 2 menit dari sekarang. Silakan. Tadi saya cerita kebajikan itu versi Tuhan, bukan versi manusia. Gitu loh. Jadi kalau menurut Pak Sansan, kebajikan ada di dalam hati kita manusia, ya itu berarti kebajikannya kebajikan manusiawi. Padahal sebelumnya, Pak Sansan bilang cinta itu harus ilahi, kasih itu harus ilahi. Ilahi bukan manusiawi. Nah, sekarang kebajikan jadi manusiawi. Kan jadi aneh. Kalau versi Alkitab itu dari ilahi terus ilahi. Dan tidak mau ada versi manusiawi. Itulah kasih Yesus gitu loh. Nah, sekarang ini kalau bicara tentang ajaran, kan Pak Sansan sendiri akhirnya mengakui itu. Bukan Kristen. Jadi jangan lagi ngaku-ngaku Kristen. Nah, kalau misalnya ada kebenaran dalam Yesus, pertanyaan saya jadi satu gitu loh. Kenapa jadi Tuhanmu banyak ya? Gitu. Lalu keselamatanmu siapa yang ngerjain kalau gitu? Gitu. Karena Alkitab bicara tentang keselamatan. Keselamatan hanya melalui Yesus. Gitu. Kalau disebut buta Alkitab dan membuktikan, kan tadi saya udah cerita pengalaman saya. Saya benar membuktikan Yesus ada atau enggak. Karena kalau enggak ada berarti cerita tentang Yesus dan keselamatan artinya tidak ada. Nah, ternyata ada tuh semua. Semua ada. Dia sendiri yang membuktikan dirinya ke saya. Soalnya saya cari-cari, nggak ketemu. Sisi manusiawi saya pasti nyari. Gitu loh. Tapi kecuali hanya dari sisi ilahi membuka diri, manusia tidak bisa melihat apa-apa. Itu yang terjadi gitu loh. Makanya saya yakin 100%. Kan semuanya saya cocokkan dengan catatan apa yang dicatat di Alkitab. Gitu. Mau pernyataan roh, mau pernyataan nubuatan, semua harus dicocokkan. Ya, udah habis waktunya Pak Hari. Gimana Ko Sansan? Anda Ya, siap menjawab? Ya. Lanjutkan. Silakan Ko Sansan. Ya, jadi namanya kebajikan itu dari Tuhan, Pak, walaupun ada di dalam diri manusia. Ya, nggak ada manusia yang bisa berkebajikan tanpa Tuhan sendiri yang membuatnya begitu. Makanya ketika Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah, dia pun berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan. Nggak ada seorang manusia pun yang dapat mengenali guru Cinggai itu Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang memberikan dia rahmat untuk itu. Karena orang-orang Kristen tidak mengenal dia. Sama zaman-zaman Yesus lahir, kebanyakan orang menyangkal dia adalah Tuhan, Mesias. Jarang Pak, dari 1 miliar atau sekian miliar orang, jarang orang yang kenal Yesus adalah Tuhan. Kalian kalau lahir zaman itu pun, kalian akan menyangkal Yesus adalah Tuhan. 100% Pak, persis seperti kalian menyangkal Nabi Cinggai adalah Tuhan. Karena kalian tidak mengenal Tuhan. Karena kalian belum ada benih Tuhan di dalam diri kalian. Ya, Tuhan hanya dapat dikenal bila dia memberikan kuasa untuk membuat dia kenal, ya. Seperti itu. Tuhan itu bukan personal. Jadi Allah Bapa bukan personal. Allah Bapa bisa hadir pada siapa saja, bahkan dalam saat bersama pun bersamaan gitu ya. Salah kalau dibilang Allah itu ya Yesus itu, sosok Yesus itu bukan seperti itu. Nah, sosok itu hanya suatu boleh dikatakan hanya wadah untuk Tuhan untuk hadir di dalam diri Yesus. Wadah itu bisa macam-macam, mau lelaki, mau perempuan, mau siapapun juga bisa dipakai Allah untuk hadir di dalam untuk bercakap-cakap dengan manusia. Ini yang nggak dipahami orang Kristen. Ketika saya dituduh bukan Kristen, ya nggak apa-apa, Pak. Saya mah pengikut Yesus, bukan pengikut Kristen. Ya, kalau dibilang Kristen pengikut Yesus, ya itu sih urusan kalian yang menafsirkannya seperti apa. Kalau menurut kalian orang namanya Kristen tuh harus percaya 100% pada Alkitab, itu penafsiran kalian, ya nggak sesuai dengan penafsiran saya. Ya. Oke, gimana Pak Hari? Lanjut. Iya. Oke, 2 menit dari sekarang, silakan. Kalau jadi banyak ngomongannya. Jadi kalau memang mau percaya Yesus, ya percayalah dia, carilah dia gitu loh. Jadi kenapa jadi kemana-mana? Mengenai Guru Cinggai, jadi pertanyaannya di sini. Semua yang saya dapat mengenai Yesus itu saya cross-check selalu dengan Alkitab gitu loh. Jadi ini kenapa Guru Cinggai, Master Cinggai dianggap nabi, lalu saya Baba dianggap nabi, terus siapa tadi itu loh?
itu juga dianggap nabi. Itu dicocokkan nggak dengan Alkitab? Kalau nggak cocok, siapa yang benar? Cinghai atau Alkitab yang benar? Saya sudah percaya 100% dengan Alkitab karena semua yang saya dapat itu saya cocokkan. Yang benar yang mana gitu. Nah, kalau Ko Sansan gimana? Nah, Yesus sendiri mengajarkan keselamatan, penyelamatan dari kematian, penyelamatan dari amarah Tuhan. Agama lain bagaimana? Yesus sendiri memberi jalan kepada kehidupan kekal. Siapa lagi yang bisa memberi itu? Master, Sai Baba udah mati nih, belum bangkit sampai hari ini. Cuma satu orang buktinya bahwa kebenaran Alkitab itu benar, Yesus. Bangkit dari antara mati, dan matinya disalib. Lalu lambungnya ditombak. Lambung ditombak itu untuk memastikan kematian. Nggak ada manusia bisa hidup tanpa lambung. Pasti mati. Tapi ternyata bangkit. Ternyata 40 hari membuktikan dirinya bangkit. Nah, itu yang terjadi. Dan saya melihat dia. Dan saya pastikan dia benar bangkit. Oke, siap. Jadi Kosansan udah terima belum nih pertanyaan ini? Pak Hari sempat menanyakan nih konsep keselamatannya di yang pandangannya Master Cinghai itu seperti apa nih? Sepertinya tadi Pak Hari ingin bertanya ya. Karena dia bilang kalau kita kan jelas ya keselamatan itu karena Yesus mati di kayu salib, menghapuskan dosa dan bla 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 lah. Nah, Master Cinghai ini gimana gitu? Udah siap ya? Ready, get set, go. 2 menit. Ya, jadi ajaran Guru Cinghai itu bukan ciptaan dari Master Cinghai, tapi dia hanya meneruskan ajaran para suci yang turun-temurun sejak zaman awal mula sekalian, sejak mungkin sebelum Krishna juga sudah ada. Itu sama Pak, ajaran para suci itu nggak pernah berubah. Yang berubah adalah agama. Agama adalah ciptaan orang awam Pak. Ya, misalnya 40 penulis Bible itu hanyalah orang awam. Kita hanya percaya dia punya Roh Kudus. Dengan Roh Kudus dia 100% akan benar. Kalau sarananya belum bersih, maka hasilnya pun akan kotor. Ya, Roh Kudus boleh 100% murni, tapi ketika sarananya belum murni, manusianya masih awam, maka air yang kita minum juga menjadi tercemar, Pak, nggak murni lagi. Nah, inilah nggak dipertimbangkan. Ini hanya salah satu sebab, banyak kan tentang keselamatan. Guru Cinghai kan bukan penciptanya, seluruh orang suci hanya dari turun temurun udah mengajarkan harus dibaptis oleh Maha Guru, harus meditasi, harus vegetarian, ya. Ya itu dasar-dasarnya ya. Mentaati 10 perintah Allah kan, perintah Allah ke-6 tuh jangan membunuh lah, bukan jangan membunuh manusia. Terus diplesetin, oh itu kan untuk manusia. Bisa-bisanya aja memelintir ucapannya. Seolah-olah hanya karena itu untuk manusia, maka maksudnya adalah jangan membunuh manusia. Ini namanya bisa-bisaan, memelintir namanya ya. Enggak seperti itu. Makanya balik lagi saya bilang, buktikan dulu bahwa Alkitab 100% benar. Jangan dengan iman buta, jangan hanya kepercayaan. Buktikan dulu. Kita diskusinya dengan intelek, dengan akademis, dengan iman buta. Selama ini pernah nggak membuktikan, pernah nggak mempertanyakan? Kalau belum pernah, jangan ngomong dulu, gitu loh. Sabar dulu, ya. Buktikan dulu, jangan karena benang merah tiba-tiba melompat seluruh Alkitab jadi benar. Jangan. Kita harus cerdas, harus jernih ya. Gunakan segenap akal budimu, gitu. Ya. Cukup. Oke, gimana Pak Hari? Sudah siap menjawab? Ya boleh. Tapi 2 menit dari sekarang. Kapan nih? Dia bakalan TikTok sampai malam nih kalau enggak. Mungkin tunggu, kita tanya itu dulu dah, bos yang punya Zoom nih. Pak Koyon, maunya gimana nih? Ya 2 kali lagi aja. Nanti kasih yang lain. Tunggu, dua kali lagi. Jadi Pak Hari sekali. Ini temanya udah nggak jelas, Pak. Enggak, ini udah nggak ada. Ini terakhir deh. Ini terakhir aja nih. Terakhir aja ya? Iya. Oke, habis itu ya udah terakhir nih. Berarti kita bisa dibilang ini kesimpulan aja ya? Iya. Rian, ya? Iya, Oke, kalau gitu mau kasih kesimpulan mau ditambahin menit kan nih? Apa tetap 2 menit? Ya cukup lah 2 menit lah ya.
Hah? Nggak usah. Cukup. Nggak usah Oke, sih. kalau gitu silakan. Sansan juga kalau kelamaan juga pusing juga nih, ngomong kebanyakan Oke, ya jadinya. udah kesimpulan dah kalau gitu sekarang ya, masing-masing kesimpulan 2 menit. Silakan Pak Ari. Iya, tadi Ko Sansan nanyain dibuktikan dulu loh. Ya, jadi pertanyaannya sama nih ke arah Ko Sansan. Buktinya apa? Kalau nabi-nabi yang tadi disebut itu adalah orang benar, gitu loh. Kalau Yesus terbukti bangkit dari mati dan saya buktinya bahwa bukti dan saksi, saya saksi bahwa saya melihat Yesus benar dia hidup, gitu. Nah, sekarang kalau dari pihak sana bagaimana? Bagaimana Ko Sansan membuktikannya? Kalau selama ini kan saya sudah kasih tahu bahwa apa yang saya dapat itu pernyataan-pernyataan roh itu pasti saya cross check, gitu loh. Saya cross check kebenarannya, gitu loh. Jadi mau ilmiah apa lagi, gitu loh. Mau bukti apa lagi, gitu loh. Semua cara ilmiah adalah cross check, gitu loh. Jadi sekarang itu berita di dalam agama Kristen atau berita yang dibawa Yesus lah, nggak usah agama Kristen. Berita yang dibawa Yesus adalah keselamatan manusia, umat manusia. Karena Tuhan berencana membuat kerajaan di muka bumi ini, dan kerajaannya itu kekal, dan semua penduduk kerajaan itu hidupnya kekal, tidak kayak sekarang mati. Gitu. Sekarang kan kita mati, apa tuh istilahnya? Finite itu apa? Kalau kekal kan infinite, gitu sih. Nah, jadi itu berita yang dibawa oleh Yesus. Sebuah kerajaan akan datang, semua pengikut Yesus akan diberikan kehidupan kekal, karena kerajaan milik Yesus itu adalah kerajaan yang kekal. Jadi semua penduduknya itu diberi hidup kekal. Nah, bagaimana dengan agama yang lain? Nggak usah agama lah. Bagaimana dengan nabi-nabi yang dipercaya yang lain, yang di luar Yesus gitu loh. Cukup. Pak Hari, ini kesimpulan loh. Oh iya, jadi kekristenan itu, Jadi Tuhan Yesus itu membawa berita akan membawa kehidupan kekal kepada kita. Semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus itu akan datang dengan membawa kerajaannya. Begitu. Yaudah. Dan itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Oke. Ko Sansan, terakhir kesimpulan silakan 2 menit dari sekarang. Jadi kesimpulannya adalah karena orang Kristen tidak bisa membuktikan bahwa seluruh Alkitab adalah benar, dan Alkitab dibuat oleh orang awam yang dipercaya saja tanpa bisa dibuktikannya bahwa mereka punya Roh Kudus yang 100% pasti benar, itu namanya bukan pembuktian, tapi iman buta. Jadi kesimpulannya adalah Alkitab tidak dapat dipercaya 100%. Boleh dikatakan sekian persen lah kita percaya, tapi tidak bisa dipakai untuk keselamatan kekal. Kita harus menggunakan dokter rohani, bukan buku-buku panduan gitu ya. Ketika kita sakit, kita ke dokter, bukan ke buku-buku. Nah, kesimpulannya seperti itu. Kenapa saya percaya Maha Guru Cinggai adalah benar? Karena mengajarkan kasih, kebajikan. Hidupnya hanya untuk Tuhan, sejalan dengan 10 perintah Allah. Semua kelakuannya hanya untuk menolong manusia. Setiap hari kerjanya menolong manusia. Ketika bencana tsunami di Aceh, murid-muridnya adalah yang pertama sampai di Aceh yang menolong mereka. Ya, jadi dia juga mendapat medali perdamaian dari PBB. Jadi banyak sekali pelayanannya di dalam Palang Merah. Dia kerja baktinya luar biasa, Guru Cinggai itu. Ya, kita tidak kenal dia karena tidak mau kenal dia, karena kita tidak memiliki ketuhanan atau kebajikan di dalam diri kita. Jadi kita tidak dapat mengenali dia. Karena memang kita tidak ingin mengetahui kebenaran yang sebenarnya, kita hanya percaya dogma-dogma saja. Ya, gitu. Kesimpulannya ya jalan keselamatan harus melalui dokter rohani yang hidup, yaitu Maha Guru, bukan melalui buku-buku yang ditulis tidak melalui klarifikasi dari dokternya, gitu. Nggak bisa kita mencari keselamatan melalui buku-buku. Keselamatannya harus melalui dokter langsung. Itu kesimpulan akhirnya ya. Salah kalau kita mengandalkan buku-buku ketika kita sakit, pakai Google ketika kita sakit, ya nggak bisa, harus ke dokter. Itu loh kesimpulan akhirnya ya. Cukup. Oke. Thank you Ko Sansan.